Berhasil di ACC dengan jumlah pinjamannya sebesar 1 juta rupiah dengan tenor pinjaman selama 60 hari. Silakan kalian simak video ini baik-baik dan saya harap jangan teman-teman skip. Agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Karena juga saya tidak akan bertanggung jawab jika nantinya pengajuan dari teman-teman semuanya autol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan juga semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga bisa lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita semuanya masih bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa. Bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana selalu memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair. Dan seperti biasa pada video-video saya sebelumnya, di sini saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang masih bersifat ilegal. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya sapa terlebih dahulu. Bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, harap teman-teman perhatikan beberapa poin-poin penting berikut ini. Untuk poin pertama, teman-teman harus mengamankan terlebih dahulu data-data kalian, mulai dari kontak, penyimpanan, pesan, kotak masuk, dan juga telepon. Usahakan teman-teman gantilah terlebih dahulu menggunakan data-data yang fake. Jangan sampai kalian nanti menggunakan data-data yang real. Sebab jika nantinya teman-teman itu menggunakan data-data yang real, apalagi pengajuan kalian autol, maka yang ada malahan data-data kalian akan tersadap dan bisa jadi akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal manapun. Oleh sebab itu ya, harap teman-teman diperhatikan sebaik mungkin. Dan kemudian untuk poin kedua, teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang terdaftar di OJK. Nah, jadi sebelum kalian melakukan peminjaman, kalian harus cek terlebih dahulu apakah memiliki rawatan yang baik ataukah tidak. Jika belum, di sini saya merekomendasikan aplikasi seperti Ada Kami, Aku Laku, Kredit Pintar, dan EasyCash. Nah, untuk beberapa aplikasi tersebut saya rekomendasikan karena terdaftar di OJK dan tentunya memberikan layanan pinjaman ke nasabah-nasabahnya. Nah, untuk cara ataupun sistem bermainnya seperti ini, silahkan kalian simak baik-baik. Kalian pinjamlah terlebih dahulu di beberapa aplikasi yang saya rekomendasikan ini. Dan ingat teman-teman ya, jangan pernah kalian melakukan aksi galbay di pinjol OJK. Kalian bayarlah sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, maka jika nantinya teman-teman sudah memiliki rawatan yang baik di OJK, maka pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat di ACC-nya. Namun, bagi teman-teman nanti yang tidak memiliki rawatan di OJK satupun, maka sudah saya pastikan pengajuan kalian akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal manapun. Nah, oleh sebab itu, harap teman-teman diperhatikan dengan baik. Ini adalah poin yang sangat penting dan saya harap jangan teman-teman skip. Dikarenakan saya tidak akan bertanggung jawab jika nantinya pengajuan teman-teman itu autol. Dan kemudian untuk poin ketiga, teman-teman, jangan terburu-buru dalam hal melakukan peminjaman. Dikarenakan sekarang banyak sekali ya platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi. Dan juga teman-teman biasanya untuk di aplikasi pinjol ilegal hanya bisa dicairkan Rp600.000 dan tenor selama 7 hari. Kemudian itu juga tergantung nanti dari data-data teman-teman. Jika akurat maka jumlah yang didapat juga akan lebih tinggi. Dikarenakan begini teman-teman, untuk setiap kita meminjam di aplikasi pinjol ilegal manapun, kita harus memiliki trik ataupun tipsnya agar nantinya kita mendapatkan limit pinjaman yang lebih tinggi. Jadi seperti itu. Nah, baik. Jika kalian sudah mengamankan data-datanya, kita langsung saja membocorkan untuk aplikasinya.
Untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan kali ini adalah aplikasi yang bernama Dompet Mudah. Ini teman-teman aplikasinya. Nah, untuk aplikasi ini sudah tersedia tentunya di Google Play Store. Jadi teman-teman bisa mendapatkannya di Google Play Store dan aplikasi ini aman sekali untuk digalbay karena pihak Kominfo pun sudah menerangkan secara jelas-jelasnya sejak tahun 2018. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu, silahkan nanti teman-teman galbaikan saja. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu untuk perizinan akses aplikasi ini mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Nah, di sini teman-teman bisa kalian lihat untuk di aplikasi mengakses kamera, kontak, penyimpanan lokasi, dan telepon. Seperti yang sudah saya jelaskan pada poin pertama tadi, amankan data-data kalian. Bagi teman-teman yang memiliki satu smartphone, saya kasih contoh nanti untuk di bagian kontak. Kalian bisa menggunakan nomor kontak admin slot ataupun untuk cara mudahnya kalian bisa mengubahnya 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Dan kemudian di bagian penyimpanan ini, dikarenakan mengakses ke bagian foto-foto dan video-video pribadi, harap kalian backup terlebih dahulu, gantilah menggunakan foto-foto ataupun video-video orang lain. Dan di bagian telepon, teman-teman bisa buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Nah, namun bagi kalian nanti yang memiliki dua smartphone itu lebih menguntungkan. Dikarenakan yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk melakukan peminjaman dan yang di HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk membackup seluruh data-data teman-teman yang real. Nah, jika kalian tidak tahu bagaimana cara-caranya, kalian bisa cek saja video-video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara-cara dan proses-proses pengamanan data-datanya. Karena cara-cara seperti itu dilakukan untuk mengantisipasi agar nantinya tidak terjadi penyebaran data maupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Jadi seperti itu. Nah, baik. Sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya ya, dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya di aplikasi Dompet Mudah ini. Bisa teman-teman lihat, seperti inilah tampilan dari aplikasi Dompet Mudah. Untuk di aplikasi ini baru saja rilis bulan Desember ini, teman-teman. Nah, ini adalah akhir tahun, mari kita galbaikan seluruh aplikasi pinjol ilegal yang ada di seluruh Indonesia ini. Bisa kalian lihat juga untuk tampilannya yang ditawarkan dalam aplikasi ini sebesar 10 juta rupiah dengan tenor dari 91 hingga 365 hari. Nah, untuk di aplikasi ini mungkin cocok bagi kalian yang sedang membutuhkan untuk modal usaha ataupun buat dana renovasi rumah. Nah, baik, di sini untuk bisa mendapatkan limit dari aplikasi Dompet Mudah, kalian bisa klik saja lamar sekarang. Untuk di halaman pertama kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan. Nah, ini teman-teman untuk poin pentingnya agar cepat di ACC, usahakan pada saat kalian mengupload foto KTP bagian depan, setiap sudut pada foto KTP terlihat dengan jelas, jangan sampai pencahayaan lampu flash pada smartphone kita mengganggu foto KTP. Jadi usahakan jangan sampai blur ataupun pecah. Karena jika nantinya foto KTP terlihat dengan jelas, maka nanti secara otomatis nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, status pernikahan, dan pendidikan terakhir itu akan otomatis terisi. Dan kemudian untuk di pengisian alasan pinjaman, tinggal teman-teman nanti sesuaikan saja dengan kebutuhan yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini. Nah, jadi jika sudah, kalian bisa klik saja melanjutkan. Nah, di sini kalian bisa klik saja yakin untuk mengkonfirmasikan informasi KTP. Nah, maka di halaman berikutnya kita disuruh verifikasi wajah, jadi jangan sampai pencahayaan mengganggu wajah kalian. Nah, maka untuk di halaman berikutnya kita disuruh mengisi dua informasi kontak darurat. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video, gunakanlah nomor kontak orang lain agar nantinya teman-teman bisa aman dari penyebaran data maupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini jika nantinya kita melakukan aksi galbay. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah, kalian bisa klik saja melanjutkan. Di halaman berikutnya kita disuruh mengisi informasi akun bank. Usahakan teman-teman harus memiliki akun bank pribadi dan usahakan akun bank tersebut harus aktif karena ini adalah nama bank yang akan dicairkan jika nantinya pengajuan dari teman-teman di ACC. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah, kalian bisa klik saja melanjutkan. Nah, untuk di halaman berikutnya kita disuruh mengisi informasi tambahan. Di sini untuk pengisian tempat tinggal.
teman-teman harus diisi sebenar-benarnya, jangan diisi asal-asalan. Dan untuk di pengisian alamat lengkapnya teman-teman nanti menulislah menggunakan huruf kapital, serta tambahkan tanda baca koma, tambahkan nama gang, nama RT, nama RW jika ada. Jika teman-teman salah sedikit saja dalam pengisian alamat lengkap, maka secara otomatis pengajuan teman-teman autol. Kalian tidak usah takut teman-teman, karena untuk di aplikasi pinjol ilegal tidak akan pernah berani untuk datang ke rumah, apalagi datang ke kantor, dikarenakan untuk di aplikasi pinjol ilegal itu tidak memiliki badan hukum yang resmi di Indonesia ini. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian di informasi pekerjaan nanti di bagian penghasilan per bulan, kalau bisa kalian isilah yang di atas 4 juta rupiah agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi. Serta untuk di foto selfie memegang KTP, tinggal teman-teman sesuaikan saja, jangan sampai nanti pencahayaan mengganggu foto KTP kalian dan wajah kalian. Nah, jika sudah bisa klik saja di sini melanjutkan. Nah, maka nanti teman-teman akan diarahkan untuk di informasi berikutnya. Nanti tinggal teman-teman nanti isi saja berdasarkan arahan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Di sini saya tidak bisa lagi melanjutkan ke informasi berikutnya dikarenakan saya sudah melakukan aksi galbay dan data-data saya masih terdeteksi dalam aplikasi ini. Nah, jadi nanti tinggal teman-teman ikuti saja arahan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Dan saya harap nanti kondisikan smartphone kalian dalam keadaan aktif ya, karena pihak aplikasi ini akan menghubungi Anda lewat telepon jika nantinya pengajuan teman-teman di ACC. Jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan dari teman-teman semuanya, dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.